Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Sehat? Pagi Pak. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya bisa join bersama kita di Zoom ini. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Memang beberapa kawan tadi menginformasikan ke Bapak, jaringan memang sedikit ada gangguan pagi ini, tetapi tidak menjadi masalah. Kita yang hadir nanti tetap belajar seperti biasa dengan semangat. Nah, Bapak juga menginformasikan selalu untuk selalu menjaga kesehatan, terlebih di masa-masa corona ini. Jangan lupa makan makanan yang sehat, berolahraga, hindari keluar rumah kalau memang tidak diperlukan. Keluar rumah harus menggunakan masker sehingga kita tetap terjaga dari pandemi ini. Sebelum kita mulai, Bapak pimpin doa untuk kita bersama. Mudah-mudahan sebelum belajar ini, apapun yang kita lakukan ini akan menjadi ibadah untuk kita bersama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih buat Anda semua. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin menampilkan satu gambar ini. Tolong nanti diperhatikan, disimak gambarnya. Nanti Bapak minta 1 sampai ya sebanyak mungkin lah memberikan komentar terhadap gambar yang Bapak berikan. Nah, terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Di situ ada satu foto, ya, satu foto orang berlari dengan menggunakan pakaian kantor, kemudian mengejar seperti mata pancing. Di situ dikaitkan dengan tulisan motivation. Kira-kira dari gambar yang Bapak perlihatkan ini, maksudnya apa ya kira-kira? Maksud, kalau menurut saya ya Pak. Ya, silakan Siti. Dari gambar ini dia berlari kan. Nah, dia berlari di sini mengejar mata pancing bertuliskan motivation. Ya. Nah, berarti maksudnya itu kita nggak mungkin mengejar sesuatu tanpa ada sebab. Nah, sama seperti kami sebagai seorang pelajar saat ini. Nah, untuk bisa maju ke depan, bisa menggapai semua impian, cita-cita, pasti kita punya motivasi. Nah, contohnya kalau pribadi saya sendiri, motivasi saya untuk maju ke depannya yaitu demi kebahagiaan orang tua saya misalnya, Pak. Nah, gimana motivasi saya terus belajar dengan giat agar apa? Agar nanti di masa depan saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Pelajaran hari ini itu masih berkaitan dengan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang program linier. Kalau kita ingat lagi pada minggu lalu kita review, ya pada minggu lalu kita belajar tentang menentukan nilai optimum dengan menggunakan apa ya kemarin ya? Titik pojok, Pak. Titik pojok ya. Nah, ada beberapa langkah kemarin untuk menentukan nilai optimum dengan metode titik pojok. Ada yang bisa sebutkan lagi ya? Bapak lupa nih. Ada ya? Ketika membuat nilai optimum menggunakan nilai titik pojok, pertama kita tentu harus menentukan ketika soalnya adalah soal cerita atau kontekstual, kita harus melakukan yang namanya menentukan model matematikanya, Pak. Model matematika, good ya. Dalam menentukan model matematika sebelumnya kita buat pemisalan, kemudian dari pemisalan kita buat model matematika, fungsi tujuan, ya. Setelah itu kita buat apa yang digambarkan? Apa? Daerah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian. Kita akan belajar tentang program linier tadi sudah Bapak katakan tentang menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Nah, tujuan kita mempelajari ini, ya Pak share. Nah, ini tujuannya. Ketika kita sudah mempelajari ini, nanti melalui tayangan video yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak linkkan melalui materi pembelajaran kita, dan materi pembelajaran
yang sudah diberikan, Ananda diharapkan mampu nanti menentukan nilai optimum, baik maksimum maupun minimum, sekarang dengan menggunakan metode garis selidik dengan teliti, cermat, dan bertanggung jawab. Bapak mau lihat dulu sejauh mana pemahamannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Ananda, ya pertanyaan-pertanyaan Ananda terhadap materi yang ada. Bapak mau rekap dulu nih beberapa pertanyaan Ananda untuk materi kita. Ya, Siti? Saya mau nanya Pak, Ya. kan ini garis selidik. Nah, Mm-mm. yang saya tanyakan itu Pak, cara menentukan garis selidik yang merupakan titik maksimum. Oke, cara Menentukan garis selidik yang merupakan titik maksimum. ya, menentukan garis selidik yang merupakan nilai Nilai maksimum. maksimum. Oke. Hmm. Jadi ketika nanti kita mengerjakan garis selidik, yang mana yang maksimum ya? Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak nggak jawab ini ya? Bagaimana cara menentukan garis selidik yang merupakan nilai maksimum? Ada nggak yang bisa bantu Bapak jawab? Ini sesuai dengan materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Ya, di Google Classroom, materinya kira-kira cara menentukannya seperti apa? Ya, kalau belum ada, Bapak bantu dulu jawab ini, ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa bantu Bapak juga untuk menjawab yang lain. Oke. Jadi untuk menentukan garis selidik ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama kita menggambar himpunan penyelesaiannya. Lalu setelah itu kita tentukan titik ekstrim atau titik pojoknya, menentukan garis selidik awal. Kemudian tarik garis sejajar dengan garis selidik awal. Nah, untuk tadi pertanyaan Siti, ya bagaimana menentukan dia maksimum? Posisi maksimum jika nilai A dan B-nya positif adalah berada pada sisi sebelah kanan atau sisi sebelah atas. Kemudian nilai yang didapat, titik yang didapat nanti langsung kita masukkan ke fungsi tujuan. Kita contohkan seperti ini. Nah, sekarang Bapak berikan contoh nilai maksimum untuk nilai X, Y sama dengan 2X ditambah 3Y. Pada bawah. Nah, kalau Bapak tarik ke atas, garis pertama yang didapat adalah titik A ya. Oke. Kemudian garis kedua yang didapat adalah C. Nah, yang paling akhir dari garis tersebut, ya ini garis selidiknya, sampai ke titik B, ini kan titik terakhir yang ada di daerah himpunan penyelesaian. Nah, di titik B ini adalah nilai maksimum dari permasalahan yang kita dapatkan ini. Bapak juga ingin melihat sekarang pekerjaannya kemarin, apakah sudah dikerjakan atau tidak, siapa yang bisa share? Saya Pak. Oh ya, silakan Siti. Kalau ini soal pertama Pak, ditanya cuma nanya fungsi objektifnya aja Pak. Jadi untuk soal pertama itu cuma menentukan fungsi objektif Pak, titik B. Nah, titik B merupakan titik maksimumnya. Oke. Tapi tentukan dulu titik B dari kedua pertidaksamaan yang didapat dari kedua garis tadi. Nah, dapat titik B, langsung substitusikan ke fungsi tujuan. Baru nanti ketemu nilai maksimum. Kemudian, mungkin itu pengerjaan dari Siti. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas ini? Pertama itu membuat apa kita tadi? Membuat model matematika. Oke. Pertamanya Pak. Model matematika. Maka ini langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, membuat model matematika jika persoalannya adalah soal-soal cerita atau soal tekstual. Jika tidak, maka langkah pertamanya langsung membuat gambar. Ini kalau kontekstual membuat gambar yang kedua, berarti menentukan daerah penyelesaian, kemudian tentukan titik-titik pojoknya. Lalu kita menentukan garis selidik awal berdasarkan nilai objektif yang ada atau fungsi tujuan yang ada. Setelah itu baru kita substitusikan titik yang didapat ke fungsi objektif. Itu mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa kita pelajari bersama. Setelah ini nanti Ananda kerjakan tes formatif. Iya, tes formatif yang ada di Google Classroom. Ya, Bapak sudah share Bapak sudah share
transformatifnya di sini. Sebelum Bapak tutup, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah nilai ibadah untuk kita, kemudian menambah kecerdasan kita bersama. Bapak pimpin doa ini, ya. Bapak pimpin berdoa mulai. Kira-kira dengan belajar seperti ini, apa yang bisa Anda peroleh? Kira-kira lebih menarik mana ini? Kita belajar pakai WA atau Zoom seperti ini? Bapak mau nanya dulu nih sedikit sebelum kita tutup. Pakai Zoom, Pak. Terima kasih. Pakai Zoom buat Anda semua atas waktunya. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.